politisi atau capres yang akan bertarung di 2024. Semua bicara soal how to win the election. Tapi saya belum pernah atau sangat jarang mendengar bagaimana para calon ini kemudian gagasan-gagasannya tentang menyiapkan SDM kita, menyiapkan roadmap pembangunan kita menuju visi emas Indonesia 2045. Hasil survei yang kita lakukan, 52,9% warga Muslim Indonesia itu mengaku berafiliasi dengan NU. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah NU mengukur survei, mengukur kadar ke-NU-an warga NU. Mengukur kadar ke-NU-an berapa karat? Iya cara kan katanya sekarang ini ada yang mengatakan bahwa NU itu kalau tidak dengan partai tertentu diragukan kadar ke-NU-annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasan, terima kasih sudah hadir lagi. Makasih Mas Rozali sudah diundang lagi. Ini peneliti favorit di Suara NU ini. Karena memang teknik atau skill meneliti nggak terlalu banyak juga ya kita punya. Kita baru menyadari pada akhirnya. Kita harus mengakui, nggak cuma menyadari. Kita harus mengakui. Aku beberapa waktu lalu sampai nonton gimana sih ngolah stata, pakai stata. Oke. Mas Hasanuddin Ali, salah seorang peneliti fenomenal di kalangan NU. Ini nggak berlebihan saya ngomong ini. Yang faktanya beliau memang di dunia penelitian dari dulu. Direktur Alfara Research Institute yang banyak melakukan penelitian dalam banyak kesempatan. Dan saat ini Mas Hasan Ketua Lakpesdam NU ya Mas ya, menggantikan Mas Ulil. Tugas berat ini. Sebagai peneliti banyak data yang harus yang menarik. Sebagai Ketua Lakpesdam harus menjaga. Tapi kita akan berbicara di dalam skup yang ilmiah sekali. Kita akan berbicara mengenai hal-hal yang menarik akhir-akhir ini. 2045. Tapi tidak dalam konteks politik praktisnya. Cuma Mas Hasan punya sesuatu yang menarik yang ingin kita dengar bareng-bareng. Jadi begini, kira-kira pengantarnya ini Mas. Ya. Pemilu 2024 kan sudah dimulai gini. Sudah lama dimulai. Banyak orang yang menanti arah kapal besar bermuatan 100 juta orang ini mau kemana. Ya kan setiap kali kita kemana-mana itu ya NU gimana? NU gimana? Dan Gus Yahya. Nah Gus Yahya sudah sering statement bahwa NU tidak akan masuk ke politik praktis. Itu pilihan firm dari Gus Yahya dan kita semua pengurusnya itu dilarang untuk berpolitik praktis dalam konteks ini. Bahkan sejumlah peraturan serta kebijaksanaan sudah diambil untuk membentengi NU dari tangan politik praktis, ya kan? Baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan Gus Yahya konsisten dengan pilihannya. Kita bisa lihat bersama-sama ya. PBNU fokus membicarakan dan mengerjakan urusan keumatan dan keorganisasian. Kita sebut Munas sekarang yang sedang dikerjakan oleh NU. Munas itu membicarakan banyak hal, isu-isunya kita produksi juga, termasuk misalnya yang menarik ini salah satunya nih Mas, ini apa sih hukumnya negara merampas tanah adat? Wow, ini hot sekali. Ya, jadi kalau NU berurusan dengan urusan politik terlalu banyak itu nggak akan nyinggung itu kan. Nah, yang kedua misalnya selanjutnya NU terlibat di KTT ASEAN, terus R20, Halakoh Fikih Peradaban. GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Yang itu semua dilakukan di tengah-tengah orang membicarakan politik 2024. NU seperti nggak peduli dengan itu. Dan NU mengerjakan kerjaan organisasinya dan fokus di situ. Itu menunjukkan bahwa Gus Yahya konsisten dengan statementnya bahwa NU itu tidak berpolitik praktis. Tapi faktanya NU itu adalah organisasi yang berisi 100 juta orang lebih. Yang sebagian besar atau keseluruhan dari mereka, ya nanti tentu berdasarkan usia, ada preferensi politiknya. Ya, di negara demokratis semua orang harus memilih dan warga NU juga harus memilih dong. Biar pilihannya menentukan masa depan bangsa kita. Mana yang bagus, yang dianggap bagus. Saya juga bilang kalau warga
juga terserah sama warga. Pilih berdasarkan track recordnya kan begitu. Nah, di sini Mas Hasan ini orang yang paling mampu di antara kita untuk berbicara mengenai apa sih preferensinya warga kita kan gitu Mas ya. Masuk ya. Oke. Nah, Mas Hasan ini dengar-dengar beberapa waktu lalu punya penelitian nih Mas ya. Nah, kita mau bicara itu Mas. Kita mau bicara konteks penelitian gimana sih warga kita sekarang itu jelang-jelang ini di era sekarang penelitian terbarunya warga kita itu preferensinya itu bagaimana, jumlahnya sudah berapa dan seterusnya. Silakan Mas. Oke, makasih Mas Rosali. Pengantarnya sebenarnya sudah menyimpulkan apa yang akan kita bicarakan mungkin selama 1 jam ke depan. Ya. Nah, tapi sebelum saya masuk ke menjawab pertanyaan tentang politik ya, saya ingin memulai dengan bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu yang menurut saya akan menentukan wajah Indonesia menuju Indonesia 2045. Oke. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Indonesia sudah punya visi Indonesia 2045. Indonesia Emas 2045. Dan saya pernah menulis bahwa kunci untuk mencapai visi emas Indonesia 2045 itu tergantung kepada 5 sampai 10 tahun pertama ini, pasca 2024. Karena disitulah negara itu memiliki kewajiban untuk memastikan pembangunan dan warga Indonesia yang banyak ini, yang orang sering menyebut bonus demografi itu kemudian disiapkan untuk menuju 2045. Ya. Ya. Nah, ini yang sering tidak disadari oleh para politisi atau capres yang akan bertarung di 2024. Semua bicara soal how to win the election. Tapi saya belum pernah atau sangat jarang mendengar bagaimana para calon ini kemudian gagasan-gagasannya tentang menyiapkan SDM kita, menyiapkan roadmap pembangunan kita menuju visi emas Indonesia 2045. Iya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Gus Yahya, Ketum PBNU kita, itu menarik. Karena secara langsung Gus Yahya mengatakan dalam tafsir saya ingin menarik secara bukan diametral tapi agak menjauhkan PBNU dari nuansa politik. Politik praktis. Yes. Kenapa? Karena kita tahu dalam persepsi publik, ya beberapa kali saya melakukan survei juga, PBN atau NU itu konotasinya sangat kuat hanya di bidang politik. Oh, gitu ya. Nah, sehingga beberapa agenda-agenda yang lain itu tidak atau belum sampai ke publik. Padahal NU ada punya agenda kesehatan, punya agenda pendidikan, agenda keagamaan, agenda ekonomi, dan lain-lain. Maka saya sangat bisa memahami ketika Ketum PBNU Gus Yahya mengatakan bahwa Indonesia NU dalam menyambut NU abad kedua itu seharusnya lebih fokus pada bagaimana mendampingi warga NU ini yang problematika kehidupannya itu berkisar pada problem-problem dasar. Soal kesehatan, pendidikan itu kan paling dasar dalam konteks masyarakat kita. Nah, karena itu ya mau tidak mau sisi politik itu menjadi pilihan berikutnya. Pilihan berikutnya gitu. Ya, itu barangkali yang harus kita pahamkan kepada publik bahwa agenda-agenda NU ke depan itu ya memang harus diarahkan ke sana. Ya, tidak melulu hanya soal politik, tidak melulu soal hanya keagamaan, tapi juga ada agenda-agenda besar yang sebetulnya dibutuhkan oleh warga NU. Dan itu kemudian terkonfirmasi dalam survei yang kita lakukan di Lakpesdam, yang nanti akan dibahas di Munas juga, ya, bahwa kebutuhan terkait kesehatan, terkait pendidikan, terkait ekonomi, itu kebutuhan yang paling mendesak yang dibutuhkan warga NU sekarang. Gitu. Nah,
Lalu bagaimana dengan politik kemudian? Ya. Oke, kita sudah pindah ini. Tadi kan surveinya Lopesdam itu ya barusan ya. Ini kita survei yang Alphard. Nanti kita bahas di sesi yang berikutnya. Yang lain. Oke. Ya. Nah, bagaimana dengan politik? Ya. Kita tahu bahwa NU itu dalam setiap momen politik itu seperti gadis cantik yang selalu dilirik oleh para kontestan. Ya, setuju. Ya, gadis cantik biasanya ramping, tapi NU ini karena besar. Tinggi besar ini Mas. Tinggi besar. Saking besarnya itu kemudian menjadi dalam tanda kutip pangsa pasar yang diperebutkan oleh para kontestan politik. Nah, catatan kita memang hasil survei yang kita lakukan 52,9% warga Muslim Indonesia itu mengaku berafiliasi dengan NU. Nah, itu saja kalau kita konversi kepada jumlah pemilih. Ya, jumlah pemilih kita sekitar 204. Ya, 204 juta pemilih yang nanti di 2024. Nah, 52,9% itu ekuivalen dengan 100 juta lebih pemilih nanti itu berafiliasi dengan NU. 100 juta lebih. 100 juta. Ya, 100 juta pemilih. Nah, Mas Rozali, tapi 100 juta itu atau 52,9 itu sebagian besar memang terkonsentrasi di Jawa. 75% Mas bilang itu ya? 75%. 75% dari orang NU itu terkonsentrasi di Jawa. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, Banten, DKI. Itu yang paling besar. Sisanya ya tersebar di Sumatera dan seterusnya. Maka itu yang menyebabkan sekarang banyak kandidat Pilpres, ya capres-capres itu kemudian melirik NU sebagai salah satu modal utama untuk bertarung nanti di 2024. Nah, tapi perlu disadari bahwa meskipun jumlahnya besar atau karena jumlahnya besar, preferensi politiknya juga sangat beragam. Ya, kita tidak bisa kemudian mengatakan, oh kalau NU jumlah warga NU-nya besar, maka kemudian aspirasi politiknya tunggal. Nggak bisa, karena jumlahnya sangat besar dan variannya juga sangat besar. Ya. Misalkan tadi Mas Rozali sudah mengatakan sebelum sesi ini pilihan partai saja, ya warga NU pilihan politik partainya juga sangat beragam, ya dan itu tersebar ke banyak partai, tidak kemudian hanya dimonopoli oleh satu partai. Itu di surveinya jenengan keluar juga itu Mas ya? Keluar, dan itu terkonfirmasi tidak hanya di survei kita, tapi di banyak survei lembaga-lembaga lain, pilihan politik warga NU itu secara partai, elektabilitas partai itu beragam. Urutannya? PDI pertama, Gerindra yang kedua, kemudian PKB, kemudian Golkar, ada Demokrat. Itu yang lima terbesar. Makanya saya sering menulis bahwa NU itu seperti rumah besar, di mana aspirasi politiknya beragam, ya. Iya ya. Aspirasi politiknya beragam, ya. Dan juga pintunya banyak. Pintunya banyak. Ya, orang bisa masuk lewat NU atau mengklaim sebagai bagian dari NU, tergantung pintunya lewat mana, pintunya siapa. Gitu. Jadi mengatakan bahwa NU itu aspirasi politiknya tunggal, itu hampir boleh dikatakan tidak mungkin. Karena beberapa survei mengkonfirmasi bahwa aspirasi politik warga NU itu banyak. Betul. Ini langsung kepada kesimpulan Mas dari urutan pertanyaan saya Mas. Gitu ya. Tapi memang susah untuk apa ya. Tapi ngomong-ngomong apa lagi Mas yang ketemu Mas dari itu. Maksudnya begini, dengan banyaknya aspirasi politik itu artinya sudah sangat relevan nggak sih ketika saya Gus Yahya bilang kita nggak bisa di satu, bukan nggak bisa di satu partai, kita nggak ikut politik secara organisasi. Karena kita memang bukan organisasi politik ya pada dasarnya. Iya, kalau kita lihat atau kita runut statement Gus Yahya soal bagaimana NU, pandangan NU sekarang untuk kemudian memberikan ruang kepada semua partai, itu sebetulnya sesuatu yang sangat masuk akal. Sangat masuk akal dan
relevan dengan kondisi saat ini. Dengan konteks tadi itu ya? Yes, dengan konteks itu. Ya karena bagaimanapun orang yang milih PDI, orang yang milih Gerindra, orang yang milih PKB, orang yang milih Golkar, orang yang milih Demokrat itu juga warga NU. Iya. Kita tidak bisa kemudian menafikan dan memberikan pelayanan yang berbeda hanya karena aspirasi politik. Di PAN saja yang dari Muhammadiyah ada orang NU-nya? Ada juga. Iya. Nah, kita kan bicara soal pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan ekonomi, pelayanan keagamaan. Kalau kita bicara soal pelayanan dasar publik, maka kita tidak bisa untuk kemudian, oh kamu orang PDI, orang Gerindra, orang PKB harus berbeda, kan nggak bisa. Ya. Semua berhak mendapatkan pelayanan yang sama dari PBNU terkait hal-hal yang basic itu tanpa melihat warna politiknya. Ya, aspirasi Pak politiknya. Ya. Dan itu sesuatu yang sangat wajar dan masuk akal. Menarik sekali ya. Dan langsung berat sekali. Terlalu serius kita. Terlalu serius, Pak. Ini berat ya karena memang sesuatu ini yang apa ya? Memang ditunggu-tunggu. Jadi buat teman-teman yang nunggu NU kemana, memang selama ini Gus Yahya sudah bilang bahwa NU tidak berpolitik praktis dan itu masuk akal ya, karena aspirasi politiknya juga berbeda. Nah, Mas, saya mau ke hal yang dasar itu surveinya apa sih Mas? Itu bagian dari survei besar, survei apa itu? Ya, hasilnya. Kita ini kan dalam Pilpres 2024 itu rutin melakukan survei sejak tahun 2022. Tahun 2022 sampai pertengahan 2023 itu setiap 3 bulan. Oke. Setiap 3 bulan kita lakukan survei. Kemudian sejak Agustus kemarin sampai Februari nanti itu kita melakukan setiap bulan. Ya, melakukan survei setiap bulan untuk melihat arah pergerakan umat publik terkait pilihan Pilpres dan juga Pileg seperti apa. Iya. Cuma mohon maaf semuanya nggak bisa didiskusikan. Nggak bisa didiskusikan. Anda harus menjadi member yang berbayar. Nah, yang kedua Mas, ini ini metodenya gimana sih bikin survei itu? Ya kalau kita ya secara umum kan gini, survei itu kalau bicara survei politik harus secara nasional, harus representasi. Nah dulu kan survei itu mengikuti jumlah provinsi. Jumlah provinsi dulu 34. Sekarang nambah 4 lagi jadi 38. Jadi kita melakukan survei secara nasional di 38 provinsi. Tentu proporsional terhadap jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Makanya ketika kita bicara Jawa ya selalu proporsinya lebih besar. Tapi Papua yang kecil ya jumlah sampelnya juga sedikit. Gitu. Nah, biasanya survei-survei nasional itu menggunakan sampel 1.200 sampai 3.000 sampel. Itu yang proporsional setiap provinsi. Nah, disitulah kemudian metodenya biasanya multi-stage random sampling, pengambilan sampelnya. Kemudian ditanya soal preferensi politik, soal popularitas kandidat, partai, elektabilitas kandidat, dan semua hal yang terkait dengan preferensi pemilih. Dan juga biasanya kita tanyakan juga soal simulasi pasangan capres. Ya, kalau ini dipasangkan dengan ini, dilawan dengan ini menang mana? Nah. Oh, di situ yang kemudian jenengan kan di Facebook itu menulis ada nama-nama beberapa orang warga NU atau kader NU yang berpotensi yang namanya cukup penjat ketika berbicara cawapres ya. Betul. Oke. Dan itu selalu digunakan atau bagian dari penentu kandidat ini akan menggandeng siapa. Kan pasti mereka akan melihat kalau digandengkan ini peluangnya lebih besar atau lebih rendah dibandingkan dengan kandidat lain. Gitu. Jadi di luar urusan koalisi, di urusan logistik dan macam-macam, salah satu faktor yang menentukan pasangan itu biasanya tim ses atau kandidat menggunakan cara itu. Ya. Apa lagi Mas yang bisa kita dengar secara free? Dengar secara free. Karena kita harus subscribe itu untuk. Ya kalau kita lihat gini, kalau kita kaitkan dengan dengan
ke NU kita tentu saya tadi menjelaskan bahwa warga NU itu 75% ada di Jawa, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya. Maka kemudian kandidat-kandidat yang akan mengambil salah satu cawapres itu, salah satu perhitungannya adalah ya 2 zona itu, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya termasuk juga Jawa Barat sebetulnya. Kalau Jawa Barat ini agak fragmented, tidak sekomunal atau tidak sesolid Jawa Timur dan Jawa Tengah. Warga NU-nya ya. Iya, betul. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah sudah jelas terkonsentrasi di mana, tinggalnya di mana. Kalau Jawa Barat itu agak menyebar. Ya, dan secara secara geografis masyarakat Jawa Barat itu lebih banyak tinggal di urban. Warga NU tapi tinggalnya di urban. Dan kita tahu orang urban pilihan politiknya agak bebas, tidak berbasis pada ormas tertentu atau ideologi tertentu. Jadi kalau orang misalkan Jawa Timur, Jawa Tengah yang mayoritas ada di daerah rural, biasanya mereka sudah jauh-jauh hari sudah punya pilihan, punya preferensi. Preferensi saya mau milih ini, suka dengan ini. Tapi orang kota kayak yang di Jawa Barat itu ya, itu sudah 75% orang Jawa Barat itu tinggal di perkotaan. Artinya 75% mereka preferensinya masih meraba-raba. Masih meraba-raba. Meraba-raba dan biasanya mereka tidak terlalu solid mendukung kandidat tertentu. Jadi mereka bisa berpindah-pindah. Jadi sekarang nih ada yang tren siapa dia akan, tapi kemudian nanti ada tren baru lagi atau ada materi kampanye yang kira-kira akan lebih bagus dia akan pindah. Jadi lebih pindah untuk pindah partai dan mereka menentukan pilihannya biasanya last minute. Gitu. Dan kita tahu Jawa Barat juga anak mudanya lebih besar dibanding Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oh gitu Mas ya? Betul. Oke. Nah berikutnya dulu saya pernah Mas Ruli mengatakan Jawa Timur itu menjadi battleground paling keras di Pilpres 2024. Dan itu masih relevan sampai sekarang, ya. Tapi kemudian akhir-akhir ini saya memasukkan Jawa Barat karena juga sebagai battleground yang juga harus diperhitungkan. Gitu. Kenapa Mas? Ya sekali lagi karena di Jawa Barat ini tadi ya jumlahnya paling besar. Secara pemilih paling besar. Lebih besar dibanding Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oh iya? Ya. Nah, preferensi politiknya juga bermacam-macam. Ya. Jadi kalau katakanlah begini, dari 3 kandidat yang bertarung, ya ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies, ya. Kalau kita lihat peta Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu sudah agak terbaca arah dukungan mereka itu Pilpres kemana, ya. Tapi di Jawa Barat itu agak berimbang, dan juga tidak solid. Gitu. Jadi maka kemudian sekarang ini Jawa Barat yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan sebagai salah satu daerah yang menentukan dalam Pilpres, sekarang mulai dilirik kembali sebagai salah satu daerah yang bisa menentukan siapa yang nanti menang di Pilpres. Itu faktornya karena urbanize-nya atau karena apanya itu Mas? Yang membuat susah untuk menggiring lah ya. Ya sekali lagi orang yang pemilih yang berasal dari urban dan juga anak muda dalam menentukan pilihan politiknya itu relatif lebih independen. Padahal itu lebih banyak ya Mas ya yang anak muda itu. Iya. Gen Z, gen milenial itu berapa? 60%? Dalam pemilih kita 56%. 56%. Oh. Nah, karena mereka lebih independen dalam menentukan pilihan, maka untuk mempengaruhi mereka itu lebih susah. Iya. Lebih susah. Dia nggak bisa dikerangkeng dalam satu ideologi gitu ya. Yes, betul. Betul. Nah, itu yang kemudian menjelaskan kenapa dalam beberapa kali sebelumnya pemilu Indonesia, tahun-tahun sebelumnya, Jawa Barat itu paling unik. Paling unik. Uniknya?
Ya selalu beda dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya, Jawa Timur, ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan pemenang di situ bisa dengan cepat berubah. Oke. Tidak ada satu partai atau satu tokoh yang kemudian sangat dominan di Jawa Barat. Iya ya. Ya bisa kebayang ya, bisa kebayang. Ya bisa dibayangkan misalkan orang Bogor, orang yang di sekitar Jakarta, orang Bekasi, orang Karawang, itu kan jauh berbeda dengan yang Bandung kan. Iya betul. Apalagi sebelah timurnya Bandung sana. Jadi fragmentasi secara geografis di Jawa Barat itu lebih tajam dibanding provinsi-provinsi yang lain. Ya Depok, Bekasi lebih terpengaruh Jakarta bagaimanapun. Gitu. Ya, nah terus apa lagi Mas ini? Selain tadi geografis, terus anak muda, warga NU ada 75% itu ada di Jawa gitu ya. Warga NU ada di Jawa. Kalau dari usia Mas, usianya warga NU itu gimana sih petanya ininya? Ya, kelihatan nggak itu? Kalau kita lihat ya secara usia ya mayoritas orang NU ya tetap condong ke tua. Jadi survei terakhir ini yang dilakukan Lakpesdam, ya NU itu secara afiliasi semakin tua semakin besar. Oh gitu. Ya, jadi mulai saya punya data misalnya Gen Z, milenial, Gen X sampai baby boomers itu trennya semakin ke baby boomers semakin naik. Oh, gitu. Berarti orang-orang yang dulunya belum NU ketika mau taubat itu masuk NU itu. Nah, tapi ada satu sisi yang harus kita ini kan, Mas Rosali. Berarti bagaimana NU itu kemudian bisa lebih nyata dan mendekat ke anak muda. Ya itu tantangannya. Itu tantangannya. Tapi saya sangat paham orang anak muda ini kan anak muda yang bebas yang tidak serta kemudian gampang terikat dengan ideologi atau ormas tertentu. Ya, mereka ya masih enjoy dengan kehidupannya. Mungkin tidak mau terikat dengan ideologi. Entah itu ideologi NU atau ideologi non-NU. Itu pilihan ke 100 barangkali. Mereka masih asik dengan asik dengan kehidupan yang mereka lakukan. Nah, itu mungkin yang menjelaskan setelah tua dia tobat kemudian dia ke NU. Gitu mungkin. Iya. Tapi ini analisis yang gak ilmiah. Jangan itu gak ilmiah. Gak bisa dijadiin sumber tulisan artikel itu. Nah, tapi memang gini, itu tidak hanya terjadi di NU, di semua ormas. Di semua ormas mengalami hal yang sama. Ya. Bahwa orang muda yang tidak terikat dengan ormas manapun, mau NU, mau Muhammadiyah, mau yang lain-lain, itu lebih besar dibanding generasi yang lebih tua. Memang karakternya begitu. Karakternya begitu. Iya. Nah, tadi sempat nyinggung ini Mas sebenarnya di isu-isu yang di Pilpres itu belum kelihatan kita ya emang ya. Belum arahnya itu belum membicarakan tentang apa sih yang didorong gitu. Dan menurut sampean sebagai orang yang suka memperhatikan itu 2019 itu gitu juga enggak sih Mas? Beda. Kalau 2019 itu terlihat betul bagaimana soliditas warga NU dalam mendukung satu kandidat. Jadi saya misalkan punya riset tahun 2019 itu, memang mayoritas orang NU di tahun itu, ya, itu mendukung Pak Jokowi. Maka saya pernah nulis di 2019 itu, salah satu kunci kemenangan Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf itu NU. Karena di dua provinsi terbesar yang NU-nya besar, Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu Pak Jokowi menang telak. Ya, menang telak. Itu yang kemudian menjadi penjelas kenapa NU menjadi kunci kemenangan Pak Jokowi. Ormas lain Muhammadiyah misalkan lebih banyak yang mendukung Pak Prabowo di tahun 2019. Warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah. Warga non-ormas yang dia tidak terafiliasi dengan ormas 50-50 ke Pak Prabowo atau ke Pak Jokowi. Itu tahun 2019. Nah,
di tahun 2024 ini ya memang secara angka ya saya nggak jemput persis angkanya tapi warga NU itu di antara 3 calon ini ya Pak Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Anies itu memang lebih banyak ke Pak Ganjar warga NU. Oh ya. Kemudian Prabowo terus kemudian Anies. Oh. Ya. Nah, kita belum tahu nih meskipun lembaga lain sudah ada yang merilis ya. Tapi itu karena belum dipasangin sama cawapres ya. Betul. Iya. Nah, kita perlu lihat ini. Pak Anies kan ngambil Pak Muhaimin misalkan sebagai cawapresnya. Nah, meskipun ada lembaga lain yang sudah merilis ya dampak calon baru ini ya yang sudah ada pasangannya dengan dikombinasi dengan calon-calon yang lain itu tidak terlalu signifikan dalam mengangkat si calon ini. Ya tapi kita sendiri belum melakukan survei. Baru jalan minggu lalu. Oh. Dan akan kelihatan mungkin di akhir September dan saya kira itu akan lebih bermakna karena fasenya agak lebih panjang dibanding saat deklarasi. Dan mungkin akan ada perubahan-perubahan lagi yang akan ketangkep ya selama. Berarti Oktober nanti kita diskusi lagi, Mas. Oh, siap. Oke. Jadi sebenarnya kita pengen membahas banyak, cuma ini nanti masuk kemana-mana. Oke. Ada yang menarik lagi ya, Mas, yang bisa kita dengerin secara... Ya, jadi kalau kita lihat, orang kan sering bertanya, apakah warga NU ini kemudian akan secara otomatis akan memilih kandidat yang berlatar belakang NU. Misalkan Pak Rozali nih, sudah jelas orang NU, presenter paling ngetop di Suara NU, ya kan? Pak Rozali dipinang oleh salah satu kandidat cawapres, salah satu kandidat capres gitu ya. Terus apakah kemudian orang NU akan langsung memilih Mas Rozali yang sebagai cawapres kandidat itu? Belum tentu juga. Sekali lagi rekam jejak itu menjadi penting. Ya tidak publik ini tidak serta-merta kemudian hanya akan mendasarkan pilihannya pada orang yang hanya berlatar belakang NU tanpa melihat jejak rekam orang ini. Apa prestasinya? Apa pemikirannya? Apa visinya? Apa idenya? Apa gagasannya terhadap negara ini? Itu lebih berpengaruh bahkan daripada daripada kedekatan. Yes. Dan kita tahu Mas Rozali, warga NU itu dari waktu ke waktu level pendidikannya semakin besar, semakin tinggi. Kemudian kelas menengahnya juga semakin besar, makin banyak ya. Terus kemudian semakin banyak yang di perkotaan. Maka konsekuensinya secara politik, pilihan warga NU itu, aspirasi warga NU itu semakin beragam. Seperti Jawa Barat itu tadi ya? Jawa Barat itu. Ya. Jadi dulu sering orang mengatakan bahwa kalau kita sudah mendekati kiai tertentu atau pesantren tertentu, maka kemudian warga NU di sekitarnya akan langsung mengikuti tokoh itu. Ya, sekarang nggak bisa gitu lagi. Jadi warga NU pun dalam sisi-sisi politik, aspirasi politiknya sekarang lebih independen. Lebih independen. Tidak cukup kita hanya mengandalkan sentimen ke-NU-an. Tanpa kita punya agenda-agenda yang bisa memastikan problem-problem keumatan ini, problem-problem rakyat ini bisa diselesaikan. Ya sebagai latar belakangnya itu tuh value added, nilai tambah. Tapi tidak cukup. Tidak cukup. Dan kita tahu problematika masyarakat warga NU ini semakin kompleks. Ya semakin kompleks.
Dan itu tadi sebenarnya selaras dengan cita-cita Gus Yahya. Iya. Ya, NU harus hadir, harus menemani, harus membersamai, harus mendampingi umat dalam rangka ikut berkontribusi menyelesaikan problem-problem keumatan kita. Problem keumatan. Tidak cukup hanya umat kita ini, masyarakat NU ini, tidak cukup hanya diberikan dalil-dalil. Iya. Tidak cukup hanya diberikan fatwa ABC, tidak. Karena banyak problematika masyarakat kita itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya itu. Iya, Mas. Harus menuntut kehadiran semua orang di semua level. Jangan kemudian begini, orang dikira mengatakan, ya PBNU harus hadir, maksudnya PBNU harus hadir di tengah masyarakat. Enggak hanya itu, tapi semua level kepengurusan NU. Ya pengurus wilayah juga harus hadir di wilayahnya. Pengurus cabang harus hadir di kabupaten kotanya. Pengurus MWC juga harus hadir, harus membersamai masyarakatnya. Iya. Jadi jangan kemudian disempitkan kalau PBNU harus hadir itu harus membersamai. Hanya PBNU tidak, tapi semua level kepengurusan PBNU, PWNU, PCNU, MWC sampai ranting itu secara koheren dan bersama-sama ikut mendampingi, membersamai masyarakat kita. Nah kalau itu terjadi, maka persepsi publik bahwa PBNU hanya ngurusi politik praktis zaman dulu itu bisa berubah. Perspektif, persepsi yang awal itu tadi. Iya, ketika ditanya kepada publik NU itu apa, dia persepsinya politik. Iya. Iya. Memang Gus Yahya juga kan mengakui lama PBNU itu tidak hadir di situ kan, makanya beliau sangat berusaha betul. Dibentuklah GKMNU sampai ke tingkat kecamatan itu pekerjaan yang luar biasa besar. Dan itu tidak cukup atau tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Ya. Ini perlu effort yang luar biasa, perlu SDM yang secara konsisten, perlu kesabaran, tidak kayak Loro Jonggrang yang hadir terus kemudian semalam jadi nggak bisa. Saya pernah nanya dulu Mas, ketika Gus Yahya itu masih zaman pencalonan waktu itu. Beliau dengan sekian gagasannya dan sebagian besar dilakukan ya sekarang ya. Saya tanya waktu itu, pertanyaannya begini, kira-kira butuh berapa lama sih Gus untuk merealisasikan itu? Ya satu periode lah katanya. Jadi kayaknya selama 5 tahun itu akan kayak begini tuh speednya itu. Iya pasti. Dan itu kan memang ya karena lama kita tidak tidak dalam tanda kutip membersamai umat ini, jadi langkah yang dilakukan Gus Yahya ini ya berat sekali. Berat sekali. Merubah cara kerja, merubah culture, merubah mindset, paradigma. Dan orang-orang di luar itu nggak percaya kalau kita itu ngerjain itu, Mas. Gimana suara politik NU? NU nggak. Saya di PBNU itu jarang sekali dengar pengurus berbicara capres cawapres. Itu loh kerjaan itu banyak. Iya. KTT lah, Munas dan seterusnya. Katanya gitu. Ya itu tadi karena NU terlalu lama terjebak dalam persepsi itu. Persepsi. Ya. Padahal kan kalau kita bicara politik NU-an itu bicara politik high level. Iya. Politik kebangsaan, politik kenegaraan. Di luar remeh-temeh soal capres, partai politik dan lain-lain. Oke, Mas Hasan, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini teaser dari laporan ini ya. Saya nggak tahu mau publish atau enggak. Rencananya begitu. Publish ya. Ya nanti kalau mau tahu tentang survei warga NU yang secara nasional komprehensif, kita mau bikin agenda di Munas event. Oh, yang itu set eventnya ya. Itu surveinya Lakpesdam. Surveinya Lakpesdam. Oke. Ya. Itu hari Selasa ya, jam 4 kalau nggak salah. Hari Selasa jam 4? Ya. Oke. Selasa jam 4 nanti akan ada survei. Itu surveinya Lakpesdam. Apa nanti temanya itu Mas? Tentang ini harapan dan kebutuhan warga NU. Harapan dan kebutuhan warga. Ya kita bicara soal apa sih kebutuhan kesehatan masyarakat NU, pendidikan, terus bagaimana melihat keagamaan kita, pengen mereka dilayani keagamaan apa, terus juga ada implikasi dengan kaderisasi macam-macam.
Iya. Kita di situ juga, ini mungkin pertama kali dalam sejarah NU mengukur survei. Mengukur kadar ke-NU-an warga NU. Mengukur kadar ke-NU-an berapa karat? Iya cara. Kan katanya sekarang ini ada yang mengatakan bahwa NU itu kalau tidak dengan partai tertentu diragukan kadar ke-NU-annya. Apakah seperti itu ya kita lihat nanti. Saya kira kok enggak. Oke. Kadar NU itu tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Gitu. Tapi itu diukur di survei itu? Diukur. Oke. Menarik itu. Menarik. Jadi nanti akan ada data mengenai kesehatan, pendidikan, terus apa lagi Mas? Ekonomi. Menarik, pelayanan keagamaan. Nah itu bisa jadi gambaran baseline kita ya. Iya. Jadi nanti setelah misalnya sekarang nih 2023, intervensi 2 tahun 2025 itu jadinya bagaimana? Iya. Cocok. Gimana peribahasanya Mas? Siapa yang tidak bisa mengukur nggak bisa menyelesaikan masalah? Ya itu anunya Einstein ya. Einstein ya. Iya. Menarik. Oke, Mas Hasan, makasih banyak atas waktunya, teman-teman. Itu dia adalah cuplikan-cuplikan atau diskusi-diskusi yang sebenarnya itu adalah ujung dari gunung es ya. Di bawahnya itu masih sangat banyak. Kalau yang surveinya Lakpesdam nanti bisa dilihat di hari Selasa di Munas nanti, di hari Selasa di Asrama Haji akan ada side event mendiskusikan mengenai datanya warga NU dari survei yang dilakukan oleh Lakpesdam. Kalau yang satunya yang kita bicarakan mengenai politik itu surveinya Alfara Mas ya. Yang nanti akan dipublish juga pada waktunya. Gitu Mas? Siap. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga diskusinya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.